Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para pemirsa Kabar Seputar Muria. Pada kali ini kita akan membahas lagi masalah seputar BPD. Saya kira pembahasan masalah BPD atau Badan Permusyawaratan Desa ini cukup menarik. Setelah saya membuat video tentang persyaratan untuk menjadi anggota BPD, setelah saya share di warga Demak, ini banyak komentar-komentar, ada yang positif, ada yang negatif pemirsa. Jadi beberapa komentar ini akan saya sampaikan, nanti kita lanjut lagi dengan penjelasan mengenai BPD, karena di dalam banyak komentar ini banyak yang belum tahu apa sebenarnya fungsi dan tugas BPD. Beberapa komentar diantaranya ada yang positif, ada yang negatif, ada yang putus asa, dan bermacam-macam. Di antara BPD itu apa ya Min? Jadi bertanya, BPD itu apa ya Min? Terus disambut dengan komentar lain, Badan Pengawas Desa. Ada lagi Badan Permusyawaratan Desa, Badan Perwakilan Dosa, terus Badan Penghitung Dosa. BPD sama dengan birokrasi penyusun desa. Dan juga BPD bingung pikiran dewi. Ada lagi yang komen, aku ora iso jawab. Terus ada yang positif, ini bahasa kerennya DPR desa setempat. Jadi ada yang komentar BPD sama dengan DPR-nya desa setempat. Ada juga yang berkomentar BPD bingung pikir dewi. Ya. Ada yang tanya juga di sini, entuk bengkok pirang bau Min? Ya. Cara daftarnya gimana Min? Nyimak. Nah, ini ada lagi yang komentar, BCI gajinya sepadan sama cocote tonggo enggak? Sing nak dirung ono pedih nganti pulung ati. Nah, ada yang cuek aja, nyimak Min. Nah, ada lagi BPD kudu kritis mbek desa. Tapi nek kritis apa yo iso keterima dadi BPD karo kelurahan. Jadi disambung temannya lagi, ada yang komentar, iso angger ono abang birune. Ada lagi komentar, terlalu kritis sama desa malah dipanggil di sidang, lucunya di negeri ini. Nah itu dia jawabannya. Terus ada lagi komentar, ra ono lampu bang ijo fik yo ra masuk. Kuncine nek pengen jadi bolone, sing bolone dadi. Ada lagi syarat sangat penting sekali yang tidak disebutkan, ada paham tupoksi BPD. Jadi ini tidak tahu apa itu tupoksi BPD. Ada lagi yang komentar, sing penting ono dukungan pemerintah desa lan wani piro. Terus BPD bayaran enggak sih bos? Nah ini ada pertanyaan. Ada jawabannya, bayarannya 1 juta. Lah 1 juta itu kerjanya apa bos? Rapat-rapat bahas anggaran. Oh alah, itu daftar jenengan bosku. Nah, BPD yang kritis dan vokal sama pemerintah desa pasti jarang diajak musyawarah dan lama-lama disingkirkan. Ada yang komentar seperti itu. Betul jawabannya. Kalau begitu susah majunya komentarnya. Terima kasih teman-teman yang sudah berkomentar di Facebook Warga Demak. Memang saya membuat video ini selain memang untuk viewer, supaya ditonton orang banyak, juga memberikan pencerahan kepada mereka apa sebenarnya BPD.
Karena sebenarnya BPD adalah lembaga yang strategis yang memang dibuat oleh negara dalam rangka ikut serta mengawal berbagai macam program yang ada di desa. Meskipun pada kenyataannya belum bisa sesuai dengan yang diharapkan, namun demikian saya berharap orang-orang yang nantinya menjadi anggota BPD benar-benar melaksanakan tupoksinya. Oleh karena pada tayangan kali ini saya akan menjelaskan apa sih tupoksinya, tugas dan fungsi dan larangan sebagai anggota BPD agar bisa dipahami oleh masyarakat, oleh warga, sehingga apabila ada anggota BPD yang tidak sesuai dengan tupoksinya bisa memberikan masukan, bisa memberikan kritikan kepada pemerintahan desa, sehingga apa yang diharapkan bahwa lembaga BPD benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk ikut serta membangun desanya masing-masing. Memang pada saat ini BPD yang pernah singkatannya Badan Perwakilan Desa, dulu Lembaga Sosial Desa, menjadi Badan Perwakilan Desa, dan sekarang Badan Permusyawaratan Desa. Memang ada beberapa bagian yang dikurangi. Dulu BPD Badan Perwakilan Desa memang dinilai mempunyai kekuatan untuk menjatuhkan kepala desa. Namun saat ini setelah dirubah menjadi Badan Permusyawaratan, memang kekuatannya tidak sekuat dahulu ketika Badan Perwakilan Desa. Memang Badan Permusyawaratan itu saat ini hanya sebagai mitra kerja dari pemerintah desa. Nanti kita jelaskan apa sih fungsinya dan apakah sudah anggota BPD yang ada di desa Anda sudah melaksanakan tupoksinya sesuai dengan apa yang dibuat aturannya oleh negara. Sehingga kami ini nanti akan mulai dari peraturan yang paling atas, yaitu Permendagri nomor 110 tahun 2016. Jadi BPD itu dasar hukumnya paling atas adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016. Memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kita berikan pengertian lebih dahulu maksud dan tujuan dan ruang lingkup. Jadi tujuan dari pengaturan ini, Permendagri ini adalah maksud pengaturan BPD dalam peraturan menteri untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Tujuan pengaturan BPD dalam peraturan menteri adalah mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi BPD ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Jadi BPD sebagai lembaga penampung aspirasi atau usulan masyarakat desa untuk diajukan kepada pemerintah desa. Selanjutnya, mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa. Diharapkan BPD yang baik tersebut bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya kita langsung saja menuju ke persyaratan. Kemarin sudah dalam video saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
fungsi dan tugas BPD. Bab 5. Kalau pemirsa mempunyai mendownload di internet, nanti dibuka bab 5 fungsi dan tugas BPD. Bagian ke-1, fungsi BPD. BPD mempunyai fungsi yang pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Jadi, kepala desa membuat rancangan peraturan desa, kemudian dibahas dan disepakati. Jadi yang pertama-tama yang membuat rancangan peraturan desa adalah pemerintahan desa, kemudian dibahas bersama BPD, selanjutnya disepakati menjadi suatu keputusan atau peraturan desa. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Jadi BPD fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, sehingga BPD harus sering melihat daerah, wilayah daerah pilihannya. Nah, jadi seperti anggota DPR melihat daerah pemilihan, apa yang dia diminta masyarakat, diusulkan masyarakat, nanti akan diajukan kepada pemerintah desa ketika membahas musyawarah tentang pembangunan desa, musrenbang di desa, sehingga usulan-usulan di masyarakat bisa nanti dijadikan sebuah keputusan nanti untuk dilaksanakan. Itu tugas dari BPD, yang fungsi yang BPD yang pertama. Yang kedua, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Nah, sebenarnya BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Jadi kepala desa diawasi oleh BPD sebenarnya kinerjanya. Nah, inilah yang masih kurang atau mungkin sama sekali tidak dilakukan oleh BPD-BPD yang dalam tanda kutip masyarakatnya pesimis dengan adanya lembaga BPD tersebut, karena belum mampu menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Sehingga dalam menjalankan suatu keputusan atau peraturan di desa, terutama tentang pembangunan, rencana anggaran pembangunan desa, itu sering banyak BPD yang tidak berani atau tanda kutip ewoh pekewoh dengan kepala desa, sehingga akan melakukan kritik, saran, pendapat, itu dia diam saja, tidak mau. Bisa juga karena rasa ewoh pekewoh, atau memang pihak kepala desanya sendiri yang ibaratnya melakukan seperti menang sendiri. Nah, pokoknya harus begini. Nah, itulah yang harus dihindari, hal semacam itu. Jangan menang sendiri, atau jangan mendahulukan kehendak sendiri, tapi memang harus berdasarkan musyawarah atau hasil keputusan rapat. Oke, selanjutnya saya akan bacakan tugas BPD di pasal 32. Monggo dilihat. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas: 1. Menggali aspirasi masyarakat desa. Tadi yang sesuai dengan fungsinya tadi, menggali. Tadi kan menyalurkan. Kalau menyalurkan yang usul warga masyarakat. Kalau ini BPD menggali aspirasi masyarakat. Jadi BPD mempunyai insting di daerah wilayahnya apa yang perlu diangkat atau perlu diusulkan kepada pemerintah desa, sehingga daerah pemilihan BPD tadi, anggota BPD tadi bisa
menikmati apa yang diusulkan masyarakat. Contoh, ada jalan rusak, got yang harus ditangani, ada rumah warga yang perlu dibantu dengan RTLH, ada kegiatan apa yang perlu dibantu oleh desa, digali, menggali. Jadi seorang BPD harus menggali apa yang dibutuhkan oleh daerah pemilihannya dengan inisiatif sendiri. Nanti setelah fit diajukan kepada rapat di pemerintahan desa, rapat di desa. 2, menampung aspirasi masyarakat. Nah, kalau menampung aspirasi masyarakat, yang usul adalah masyarakatnya. Masyarakat ada usulan RT berapa, RT berapa, jalannya rusak, sering banjir, ada rumah warga miskin yang perlu dibantu, ada organisasi remaja olahraga yang perlu dibantu, difasilitasi, ada lagi misalnya musola yang perlu bantuan, dan banyak jenis lagi yang bisa yang diusulkan oleh warga masyarakat di daerah pemilihannya. Kemudian menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, apa menyalurkan aspirasi masyarakat itu? Menyalurkan aspirasi masyarakat adalah usulan masyarakat nanti dibawa ke musyawarah di desa ketika membuat rencana pembangunan atau memutuskan apa yang dilaksanakan pada tahun itu. Karena pada saat ini sudah ada aturannya, perencanaan tahun, misalnya tahun ini 2021, maka sudah direncanakan tahun 2020 atau bahkan 19. Terus untuk tahun 2002 juga sudah direncanakan untuk tahun berikutnya. Jadi menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya menyelenggarakan musyawarah BPD, sehingga BPD tidak duduk diam saja, tapi punya kegiatan menyelenggarakan musyawarah BPD. Contohnya tadi, ketika anggota-anggota BPD menggali aspirasi dari masyarakat, kemudian dirapatkan dalam suatu musyawarah BPD. Setelah dimusyawarahkan, nanti baru diangkat dalam musyawarah di desa. Sehingga F menyelenggarakan musyawarah di desa. Selanjutnya D membentuk panitia pemilihan kepala desa. Nah, ini sangat penting sekali. Sehingga kenapa BPD tahun 2021 ini ada pengisian. Yang pertama karena masa jabatannya sudah habis. Yang kedua, tahun 2002 nanti ada pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Demak. Jadi salah satu syaratnya adalah yang membentuk panitia pemilihan kepala desa adalah BPD. Sehingga mau tidak mau BPD pada tahun 2021 ini harus diisi atau dipilih kembali sesuai dengan peraturan yang ada biar tidak cacat hukum. Karena BPD yang saat ini menjadi anggota BPD sebenarnya sudah habis masa baktinya di bulan Oktober, kalau tidak salah. Saya mendapat informasi dari salah seorang perangkat bahwa sudah habis di 2020. Karena adanya COVID-19 sehingga mengacaukan segalanya, sehingga ketika sebelum Oktober sebenarnya sudah 6 bulan sebelum masanya habis, sebenarnya sudah dimulai lagi ada pendaftaran atau pencalonan anggota BPD. Yang kedua, yang selanjutnya menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Nah, apa kepala desa antar waktu itu? Kepala desa antar waktu adalah apabila ada suatu jabatan kepala desa yang masa jabatannya belum habis, sudah meninggal, maka diadakan pemilihan kepala desa antar waktu. Kalau dahulu
hanya diisi oleh pejabat atau YMT atau PLH istilahnya. Namun dengan aturan yang baru ini, pejabat atau kepala desa yang meninggal akan dipilih kembali dengan cara musyawarah desa khusus untuk kepala desa antar waktu. Jadi itu tugas dari BPD. Sehingga cukup strategis juga kalau menurut saya. Selanjutnya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Nah, BPD tugasnya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Raperdes. Jadi biasanya yang membuat rencana peraturan desa adalah pemerintahan desa, yaitu kepala desa dan perangkat, dan juga nanti dirapatkan dengan RT RW. Kemudian setelah jadi Raperdes diajukan atau dan dibahas dengan DPD, kemudian disepakati menjadi peraturan desa. Jadi peraturan desa itu adalah hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD. J. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Nah ini sekali lagi, inilah yang kadang-kadang tidak dijalankan oleh BPD saat ini. Entah karena apa, tapi kebanyakan mereka ada rasa ewo pekewo kepada kepala desa. Bahkan di beberapa desa kepala BPD-nya itu banyak dari teman saudara dari kepala desa. Dalam tanda kutip itu diatur atau bagaimana, tapi kenyataannya semacam itu. Sehingga jika ada permasalahan tentang kepala desa, pelanggaran atau kurang melaksanakan aturan, diam saja sampai masa jabatannya habis. Tidak ada action untuk mengawasi terus ke atas atau melaporkan ke atas. Yang selanjutnya melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah. Dari setiap tahun ada namanya evaluasi kinerja kepala desa atau kinerja penyelenggaraan pemerintah desa dievaluasi oleh seluruh anggota BPD. Nilainya apa, A, B atau C atau D atau bagus, kurang bagus, apa-apa yang harus direkomendasikan untuk ditata lagi atau dievaluasi, diperbaiki. L. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lain. BPD harus menjalin atau menciptakan hubungan yang harmonis. Kalau ini semuanya saya kira melaksanakan hal itu, sehingga sangat harmonisnya untuk melakukan evaluasi atau pengawasan itu kadang-kadang sulit. Selanjutnya M. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi itu fungsi atau tugas, fungsi dan tugas BPD. Oke, segitu dulu videonya, nanti kita sambung lagi. Apalagi yang harus dijalankan oleh orang yang nanti duduk di dalam lembaga desa, badan permusyawaratan desa. Sehingga jika ini sudah diketahui, maka kita harapkan ada banyak warga yang tertarik untuk menjadi anggota BPD. Sehingga desa yang kurang baik, terus pelayanannya kurang baik, bisa memperbaiki dirinya agar pelayanannya lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya.
Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Nanti kita akan lanjut informasi tentang BPD lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.